Air langsung masuk ke dalam kamarnya setelah sampai di rumah utama. Karena keluarganya akan menginap di sana, tangannya masih dingin dengan hati yang berdebar-debar. Pernikahannya akan dilangsungkan akhir pekan ini, pukul 9 pagi di masjid milik keluarga kami. Perkataan Opa terngiang selalu di telinganya. Air memejamkan matanya sambil menghitung hari. Sisa 3 hari, gumamnya pelan. Air masuk ke dalam selimut sambil memeluk guling kesayangannya. Dia mainkan ujung bantal itu seperti biasanya. Kalau udah nikah, berarti nanti kakak tidur sama hujan juga. Kamu jangan marah ya, kalau kakak salah peluk. Air malah terkekeh dengan khayalan konyolnya. Sampai akhirnya pemuda yang sebentar lagi melepas masa lajangnya itu terlelap terbuai mimpi. Di kamar lain, Reza yang baru keluar dari kamar mandi dengan masih memakai handuk yang melilit di pinggangnya, malah meringsek mendekati sang istri yang duduk di meja rias sedang menyisir rambutnya. "Ra," bisiknya diceruk leher kemairahnya. "Apa, Bi? Nanti bilang sama kakak jangan dulu punya baby ya." Melisa memutar wajahnya. Kini keduanya saling berhadapan, begitu dekat hingga nafas keduanya begitu terasa satu sama lain. "Kenapa?" "Mereka masih muda, selesaikan kuliahnya lebih dulu, apalagi Hujan calon dokter tentu tugasnya akan lebih banyak," jelas Reza. "Itu urusan mereka, Mas. Aku gak mau kamu repot urus bayi. Aku kan pengen mereka cepat gede biar gak ada yang ganggu kita." Kini bibi Reza sudah menyesap lembut leher putih istrinya. "Udah mau punya menantu kamu, Mas. 3 anakmu udah punya pasangan masing-masing." Reza menarik kembali kepalanya. Dia menatap kedua manik istrinya yang selalu membuat dia teduh dan nyaman. "Ada sesuatu yang mau aku bicarakan tentang Bu Mira?" ucap Reza serius. Sikapnya tentu membuat Melisa langsung mengernyitkan dahinya. "Ada apa dengan Bumi? Anakku kenapa, Mas?" tanya Melisa penasaran. Tok tok tok. Ketukan pintu membuat keduanya mengalihkan pandangan ke arah suara. "Siapa sih?" decak Reza kesal. Pria 3 anak yang masih posesif itu pun melangkah menuju pintu. Ceklek. "Ada apa?" tanya Reza saat melihat langit. "Abang mau ke apartemen, obat malam adek ketinggalan. Izinnya pada Reza." "Adek kambuh?" tanya Reza langsung panik. Mendengar nama anak bungsunya disebut, tentu Melisa langsung bangkit dari duduknya. "Ada apa, Bang?" tanya Melisa. "Enggak ada apa-apa, Bun. Adek juga enggak apa-apa. Abang cuma mau ke apartemen ambil obat aja." "Yakin adek baik-baik saja?" tanya Reza memastikan. "Iya, lagi di kamar, Bun," ucap Langit meyakinkan kedua orang tua angkatnya. Saat Langit pergi untuk mengambil obat, tentu Melisa langsung menuju ke kamar putri bungsunya, meninggalkan Reza yang masih berdiri di ambang pintu. "Ra, mau kemana?" teriaknya. "Kamar adek sebentar," jawab Melisa sambil terus melangkah. Reza yang melihat punggung indah istrinya sudah hilang di balik pintu, hanya bisa mendengus kesal. Dia pun kembali masuk ke dalam kamar untuk memakai baju. Kini tubuh tingginya berjalan menuju sebuah meja di sudut kamarnya. Dia duduk di kursi lalu membuka laci di urutan paling bawah. Tangannya mengambil satu berkas yang baru diberikan asistennya kemarin siang. "Apa yang harus aku katakan kepadamu, Ra? Kebahagiaan anak-anak memang lebih penting. Aku bisa menerimanya jika saja hanya berbeda kasta. Tapi ini..." "Bang, abang udah ngobrol sama Bumi?" tanya Reza kepada anak angkatnya itu usai makan siang di kantor. Dua pria yang sedari kecil jarang akur itu kini sedang duduk saling berhadapan di sofa ruang kerja Reza. "Belum, Om," jawab Langit sebelum memasukkan buah kiwi ke dalam mulutnya sebagai cuci mulut. "Kalau kakak aja bisa putar balik, kenapa Bumi malah maju terus?" Reza mendesah. Dia bingung dengan hubungan dua anak laki-lakinya yang terkesan rumit. Reza memang tahu Kayangan sebagai teman Air, tapi dia tidak pernah mencari tahu secara detail tentang gadis itu. Rasa penasarannya muncul saat Kayangan justru dibawa Bumi ke apartemen. Berkali-kali anak tengahnya itu mengatakan sangat mencintai gadis yang baru ditemukannya setelah lebih dari 3 tahun menunggu. Dari situ Reza mulai menyuruh orang-orangnya mencari informasi dan latar belakang Kayangan.
Ternyata dia adalah anak dari seorang wanita berstatuskan single parent yang ditinggal meninggal suaminya beberapa tahun lalu. Abang sih nunggu Bumi cerita duluan, tapi kalau masih mau main rahasia-rahasiaan, ya mau gak mau abang ntar bicara sama dia, ucap Langit. Kalau bisa dari sekarang ya sekarang aja bang, pindahin kuliah Bumi ke luar negeri, atau kalau dia masih nakal juga, sekalian pindahin ke planet lain. Raja tertawa terbahak-bahak, apalagi saat calon menantunya itu tercengang dengan mata membulat sempurna. Enggak bang, om bercanda, kekeh Reza lagi. Beneran juga gak apa-apa, asal siap lihat Bunda ngamuk aja, ejek Langit. Cih, ditinggal kamu saja nangis sama ceramahnya sampai 40 hari 40 malam. Cibi Reza yang terpaksa memisahkan Langit dari keluarganya karena sempat mendapat sedikit masalah yang hanya dia dan papanya tahu. Nah kan, ditinggal abang aja gitu, apalagi ditinggal Bumi nanti. Si kakak tuh dulu yang sempat ngurung diri di kamar 2 hari itu kan, dia ditolak Yayang, tanya Reza yang lupa-lupa ingat kejadian yang hampir setahun lalu itu. Iya, yang ditolongin sama tukang gorengan pas kakak nangis-nangis di pinggir danau, jawab Langit sambil mengulum senyum. Mau nyebur? Kekeh Reza. Enggak tahu, kakak marah kalau abang tanya itu, pasti jerit-jerit gak mau bahas lagi, kata Langit di sela gelak tawanya. Udah kayak sinetron aja, anak kembar rebutan satu cewek, gumamnya pelan. Tapi kakak cukup tahu diri, saat itu dia cuma mengutarakan perasaannya. Om, tapi gak minta Yayang buat jawab karena menurut kakak itu percuma, jelas Langit. Sedikit banyaknya ia tahu tentang kekasih cinta adiknya itu. Tapi Yayang ada rasa juga kan? Tebak Reza, papa laknat yang sedang menggibahkan anak-anaknya. Kayaknya terbukti hubungan mereka baik sampai saat ini, meski gadis itu bersama Bumi sekarang. Reza melipat kedua tangannya di dada, yang dia pikirkan tentu Humairahnya nanti. Dia tidak bisa menebak apa yang akan dilakukan sang istri jika tahu anak kebanggaannya itu sedang menjalin hubungan berbeda keyakinan. Semoga ada jalan keluar di antara hubungan Bumi dan Kayangan. Om rasa akan sulit jika meminta Bumi untuk melepas gadis itu. Bener om, abang juga gak yakin. Bumi itu kuat kalau soal pertahanin sesuatu, belum lagi sifatnya yang selalu berambisi pada apapun yang ia suka. Reza mengangguk paham dan tentu setuju dengan yang dikatakan Langit. Bumi adalah sosok anak yang enggan dicampuri urusannya. Tapi dia cenderung lebih peka dan perasa. Dia selalu mendapatkan apapun yang dia mau dengan kerja kerasnya sendiri tanpa meminta pertolongan orang lain. Tapi biasanya dia akan berpikir secara logis dalam segala hal, tapi ternyata kini dia hilang akal saat berurusan dengan hati dan cinta. Om akan cari tahu tentang ayah Kahyangan. Kak, mau kemana? Tanya Bumi saat kuliah usai. Keduanya anak kembar itu belum beranjak dari kursi mereka. Ke bengkel bentar, ada barang baru datang, jawab Air. Terus mau kemana lagi? Si sulung yang sedang bertukar pesan dengan salah satu kekasihnya pun langsung menoleh ke arah sang adik. Kenapa? Kalau sempat anterin Yayang ke kantor aku ya, pinta Bumi kepada kakaknya. Cih, ogah, saut Air sambil bangun dari duduknya, bergegas keluar kelas. Anak pertama itu terus berjalan melewati para mahasiswa dan mahasiswi lainnya sekedar bertegur sapa sebentar atau tebar pesona pada para gadis. Meski terkenal pintar, tampan, dan yang pasti kaya raya, namun Air maupun Bumi bukan tipe orang yang sombong. Mereka akan berbaur dengan siapapun asal sopan kepada mereka. Ai, lu pacaran sama Hujan ya? Tanya salah satu temannya. Asal cakep semua juga pacar gue, jawab Air santai. Tapi ini yang paling heboh loh Ai, timpal yang lainnya lagi. Air hanya tersenyum simpul karena memang sepertinya tidak ada yang tahu tentang kabar pernikahannya. Biarkan semua orang tahu dengan sendirinya nanti, karena dia dan Hujan telah sepakat untuk menggelar ijab kabul yang hanya dihadiri keluarga dan kerabat terdekat. Tuh anak cakep sih emang, gak ada yang berani deketin soalnya galak, saut salah satu temannya yang baru datang. Cuma si A yang bisa deketin ternyata. Semuanya tertawa, membicarakan hal seperti itu memang sudah biasa mereka lakukan.
Tapi tak ada satupun yang berani menikung para gadis yang masih berstatuskan kekasih air. Si Ai kan calon Casanova kelas kakap. Tobat gue, tobat bentar lagi, ujarnya sambil berlalu tidak peduli teman-temannya memanggil. Air yang baru saja hendak memakai helmnya harus menaruh kembali benda itu karena matanya melihat hujan yang baru saja keluar dari mobil. Kok baru datang sih? Gumam Air. Tapi karena sadar waktunya tidak banyak, dia pun memilih mengabaikan gadis itu, kemudian pergi menuju bengkelnya. Selama perjalanan tentu hatinya tidak tenang. Bagaimana bisa hujan sudah berani berbohong kepadanya, padahal dia sangat ingin ketika hujan mengatakan jika jadwal mereka ternyata hanya berbeda 30 menit. Awas saja kalau sampai bohong, gue cium juga nih. Di kantor, Bumi. Tok tok tok. Pemuda 18 tahun itu menoleh saat mendengar ketukan pintu. Nela yang tepat berada di hadapannya pun langsung beranjak dari duduknya. Ceklek. Permisi, sapa Kahyangan yang nampak gugup. Iya, cari siapa? Tanya Nela saat kedua berdiri di ambang pintu. Yang, masuk sini. Bumi yang yakin jika itu adalah pemilik hatinya tentu langsung menghampiri, mengulurkan tangannya kepada gadis yang masih nampak canggung. Nela hanya mengangguk saat Bumi tersenyum kepadanya. Dia paham, walau Bumi tidak bicara sepatah kata pun kepadanya. Saya permisi, jika butuh sesuatu bisa hubungi saya kembali. Pamit Nela. Iya kak, jawab Bumi. Bumi menarik tangan Yayang untuk masuk ke dalam ruangannya. Kini mereka duduk di sofa dengan dua buah minuman kaleng yang sudah dia ambil dari lemari pendingin. Aku malah mengganggumu, Bu, ucap gadis itu gak enak hati. Enggak, bentar lagi aku lanjutin kok. Tinggal sedikit lagi, habis itu kita pergi ke butik, kata Bumi yang kembali meneguk minumannya. Butik? Ngapain? Tanya Yayang bingung. Fitting baju buat acaranya kakak. Kahyangan hanya mengangguk pasrah. Dia tidak mungkin menolak aturan keluarga Bumi. Acaranya minggu pagi kan? Tanya Yayang memastikan. Iya, aku akan menjemputmu. Bu, minggu pagi aku harus... Yayang tidak meneruskan kata-katanya. Dia bingung sendiri memulai dari mana. Oh, iya maaf. Seru Bumi langsung meraih tangan gadis itu saat menyadari satu hal. Hei, kamu gak salah. Aku yang seharusnya lakuin itu, Bu. Aku yang minta maaf. Mungkin gak bisa datang saat acara intinya nanti. Ucap Kahyangan penuh sesal. Aku akan menjemputmu setelah urusanmu selesai. Baiklah. Akan aku kabari waktu tepatnya. Ucap Yayang sambil berhambur memeluk Bumi. Dia menarik napasnya dalam-dalam dengan mata terpejam. Sesakit inikah bertahan dalam perbedaan? Air yang berada di bengkelnya merasakan keresahan yang luar biasa saat pesannya tidak ada satupun yang dibalas oleh sang istri. Sudah dari sejam lalu, dia menanyakan tentang keberadaan gadisnya itu. Kemana sih tuh orang? Umpatnya kesal sambil menggebrak meja. Tring, hujan. Gue di kantin, baru lihat ponsel. Air mendengus kesal karena jawaban hujan tidak memuaskan hatinya. Dia langsung menelpon gadis itu karena tidak ingin pesannya kembali diabaikan. Halo? Ucapnya saat teleponnya tersambung. Ya. Lo bisa gak sih jangan suka cuekin chat gue, Jan? Sentak Air langsung, karena hal ini bukan yang pertama terjadi. Gue gak tiap menit pegang ponsel, hai. Balas hujan dengan suara lemah. Lo kenapa? Air yang merasa aneh dengan suara calon istrinya pun meluapkan sedikit amarahnya. Gak apa-apa. Jangan pernah bilang gak apa-apa kalau sebenarnya lo itu gak baik-baik saja. Beneran, Ai, gue gak apa-apa. Udah ya? Hujan menutup teleponnya sepihak, membuat Air semakin kesal kepadanya. Ai? Seseorang menepuk bahunya. Iya? Gue cariin taunya di sini. Ucap orang itu lagi yang ternyata teman dekatnya yang juga bertugas mengelola bengkel. Ada apa? Ada barang kurang? Enggak, semua sesuai list kok. Lo ada masalah? Tanyanya kepada Air yang terlihat jengkel dari datang tadi. Enggak ada, cuma lagi bad mood aja. Santai lah, Ai. Ucap temannya sambil menepuk bahu Air. Beberapa bulan dia mengenal sosok Air, tapi baru hari ini
dia melihat sang big boss terlihat murung sampai berkali-kali mendesak kesal. Air hanya diam, menanggapinya dengan senyuman yang jelas dia paksakan. Kali ini dia tidak ingin bicara apapun. Gadis itu benar-benar sudah mengacak-ngacak pikirannya hari ini. Air mengambil helm dan jaketnya, kemudian berlalu menuju motor besarnya yang terparkir di depan bengkel. Mau kemana? Tanya seseorang laki yang baru datang. Balik, jawab Air singkat, jelas, padat, tanpa menghentikan langkahnya, bahkan menoleh pun enggan. Dengan kecepatan tinggi, dia lajukan motornya di tengah jalan ibu kota, tak peduli dengan pengendara lain yang membunyikan klakson untuknya. Air bagai menantang maut kali ini. Dia tidak takut jika harus berurusan lagi dengan rumah sakit atau kantor polisi seperti biasanya. Karena yang dia tahu kini tujuannya adalah Hujan, gadis galak yang sering hilang lalu mengabaikannya. Motor besarnya kembali masuk ke area kampus yang kini lumayan nampak tenggang dan sepi. Dia menghentikan motornya di area parkir gedung Fakultas Kedokteran di mana calon istrinya berada saat ini. Orang-orang yang melihatnya tentu heran dengan kedatangan si playboy tampan yang bukan pada jam kuliahnya itu. Hujan mana? Tanyanya pada teman yang dia kenal. Gak lihat, Ay. Cih, dia gede begitu masa iya gak lihat? Dengus Air kesal. Gak ketemu maksud gue. Ah elah. Air meninggalkan temannya itu dan kembali berjalan mencari sosok Hujan. Tak ada balasan pesan dari gadis itu tentu membuat dia semakin geram sambil menahan emosi. Di mana sih? Gedung segede gue mau cari kemana coba? Obatnya sembari memukul tembok. Namun saat dia baru mau melangkahkan kakinya, gadis yang dicarinya muncul hendak menuruni anak tangga. Dengan cepat dia mengejar Hujan, lalu menarik tangannya membawa gadis itu ke dalam pelukannya. Lo kemana aja? Kenapa senang banget hilang sih? Gue capek berantem terus sama lo, Jan. Air memeluk tubuh langsing itu dengan begitu erat. Karena Hujan sama sekali tidak membalas pelukannya, tapi pemuda itu tidak peduli. Baginya Hujan kini berada dalam dekapannya saja sudah cukup. Jam segini kenapa belum pulang? Bisiknya lagi. Ini baru mau pulang, Ay. Jawabnya begitu lirih, bahkan hampir tidak didengar oleh Air. Gue antar pulang lo ya, ajaknya sambil mengurai pelukannya. Gak usah, gue gak mau repotin lo. Hujan melepas tangan Air dari bahunya, lalu pergi begitu saja meninggalkan calon suaminya itu. Lo mau kemana? Gadis itu tidak menjawab. Dia terus berjalan tanpa sedikit pun menoleh ke belakang, membuat Air semakin kesal. Dikhawatirin malah melengos pergi. Gak tahu sopan santun banget jadi manusia. Umpatnya geram, tapi sedetik kemudian dia berlari mengejar Hujan. Sini kunci mobilnya. Dia merebut benda kecil itu dari tangan Hujan, memencet tombol kecil pada remote, lalu membuka pintu bagian kiri. Masuk, ditanya dengan memaksa. Hujan hanya menghela nafas, matanya yang sudah merah menahan tangis, akhirnya tidak bisa dia bendung lagi. Tapi dengan cepat dia menghapus air matanya sebelum calon suaminya itu tahu. Motor lo mau ditinggal lagi? Tanya Hujan dengan suara serak. Gak takut hilang, ini udah mau malam, ucap Hujan. Motor banyak di dealer, tapi lo, gue mau cari kemana lagi? Air mengucapkannya dengan sedikit menaikkan nada bicaranya. Hujan hanya diam tanpa berkata apa-apa. Dia memilih menyandarkan tubuh sambil memejamkan kedua matanya. Perjalanan pulang ke rumah gadis itu, keduanya lalui tanpa obrolan sama sekali. Air membiarkan Hujan beristirahat karena nampaknya ia begitu lelah. Jan, udah sampai? Ucap Air saat dia sudah memarkirkan mobil di garasi. Jan, bangun. Iya. Sautnya sedikit kaget saat Air mengguncang bahunya. Hujan langsung membuka seatbelt dan pintu mobil. Dia keluar dengan tergesa. Air yang ikut turun hanya mengekor di belakang gadis itu yang sudah membuka pintu. Kok sepi? Gumam Air. Bunda gak ada, lagi ada seminar di luar kota. Jawab Hujan sambil menyalakan semua lampu di rumahnya. Kapan pulang? Tanya Air. Lusa, biasanya 3 harian. Air mengernyitkan dahinya dengan cepat. Dia mencekal tangan Hujan yang baru mau masuk ke dalam kamarnya. Lo sendiri dong.
Hujan menganggukkan kepalanya. Enggak, gue nggak mau lo sendiri di rumah kayak gini. Jeder. Hujan refleks memeluk air yang berdiri di depannya. Tubuhnya menggigil hebat dengan memaksakan matanya agar terpejam. Takut, Ai. Shh, gue di sini, jangan takut. Bisik air yang membalas pelukan hujan yang ketakutan. Takut, aku takut. Lirihnya pelan. Kini terdengar isakan kecil dari mulut gadis itu. Jangan nangis, Jan. Hujan menggelengkan kepalanya yang dia letakkan di dada bidang air. Aku beneran takut. Air merasa tangan gadis itu meremat belakang bajunya dengan begitu kuat. Kan ada aku gak akan ninggalin kamu sendiri. Jawabnya mencoba mendongakkan wajah hujan, tapi gadis itu justru semakin menekan kepalanya. Gak apa-apa, cuma petir bukan geluduk, kekeh air. Bukannya sama ya, gumam hujan. Air tersenyum tipis, dia sangat menikmati pelukannya kali ini karena hujan yang memulainya lebih dulu. Kamar yuk,